Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini pada hari Selasa 19 Mei 2020. Saya selaku kepala ruangan yang akan memimpin rapat pada agenda hari ini terkait pembagian tim dinas dan pembahasan jumlah pasien dan kondisi pasien saat ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Apakah sudah lengkap semua? Alhamdulillah baik, sudah lengkap Bu. Alhamdulillah baik, kita semua lengkap, Bu. Alhamdulillah baik kalau begitu. Terima kasih untuk tim dinas malam yang sudah melaksanakan kegiatan keperawatannya dengan baik. Untuk tim dinas malam, Perawat Nur, apakah sudah siap menjelaskan catatan asuhan keperawatannya? Saya persilahkan untuk Perawat Nur menjelaskan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Ruangan sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan keadaan pasien di ruangan ini. Jadi di sini ada pasien mandiri terdapat 4 orang. Yang pertama ada Tuan N dengan diagnosa diare dan sudah dilakukan pemberian obat oralit. Yang kedua ada Nyonya P dengan diagnosa diare dan sudah dilakukan pemberian obat oralit. Yang ketiga ada Nyonya K dengan diagnosa demam dan sudah. Mohon maaf, Perawat Nurjana menjelaskannya terlalu cepat. Oh iya baik Perawat Nurma, terlalu cepat ya. Selanjutnya di sini pasien mandiri 4 orang dengan keadaan baik dan tinggal tunggu visit dokter saja untuk pulang. Dan untuk dokter Dian, spesialis penyakit dalam, belum melakukan visit karena dokter ada jadwal di tempat lain. Dan di sini ada pasien parsial 3 orang. Yang pertama ada Tuan B dengan diagnosa post ileostomi. Keluhan pasien merasa lapar dan risih terhadap pakaian yang dikenakan. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital dan membantu memberi makan pada pasien. Selanjutnya yang belum dilakukan yaitu membantu pasien mengenakan pakaian. Dan yang kedua yaitu ada Nyonya A dengan diagnosa medis persiapan operasi appendektomi. Pasien merasa cemas. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu relaksasi untuk mengurangi kecemasan. Perawat belum menjelaskan secara detail kepada pasien dan keluarga pasien terkait tindakan yang akan dilakukan. Pasien parsial yang ketiga yaitu ada Tuan M dengan diagnosa medis persiapan appendektomi. Pasien merasa cemas dan nyeri abdomen di bagian kanan. Sudah dilakukan injeksi obat untuk mengurangi nyerinya. Selanjutnya ada pasien total care 2 orang. Yang pertama ada Tuan F dengan diagnosa pos pemasangan WSD. Pasien mengeluh nyeri di bagian bekas luka pemasangan selang. Perawat sudah memberikan obat analgetik. Yang kedua Tuan K dengan diagnosa pre-pemasangan WSD, pasien mengeluh sesak, perawat sudah menjelaskan mengenai tindakan yang akan dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang keadaan 9 pasien di ruangan kita ini. Baik, terima kasih untuk Perawat Nur. Selanjutnya, apakah tim dinas pagi ada hal yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Saya mau tanya, itu untuk jadwal pasien yang mau operasi, apa sudah dikomunikasikan dengan perawat yang ada di ruang OK? Oh iya Perawat Putri, untuk komunikasi dengan ruang OK kita belum melakukan. Untuk pasien yang akan pulang, apakah sudah menyelesaikan administrasinya? Iya Perawat Irma, untuk administrasi pasien yang akan pulang sudah selesai, tinggal menunggu visit dokter saja. Jadi sudah jelas ya kondisi pasien saat ini. Hari ini jumlah pasien ada 9 orang dengan tingkat ketergantungan. Pasien mandiri 4 orang, pasien parsial 3 orang, pasien total 2 orang. Dan pembagian tim dinasnya ada dinas pagi 2 orang, dinas sore ada 2 orang, dan dinas malam ada 1 orang. Masing-masing tim merawat pasien sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pasien ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lalu untuk jadwal dinasnya bagaimana Bu? Baiklah, sesuai dengan perhitungan pembagian tim dinas, bahwa tim dinas pagi ada 2 orang perawat, yaitu Irma dan Putri. Kemudian tim dinas sorenya ada 2 orang, yaitu perawat Kiki dan Nurma. Kemudian tim dinas malamnya ada 1 orang, yaitu perawat Nur. Itu adalah pembagian tim untuk hari ini. Baiklah teman-teman, mari kita langsung saja untuk visit ke ruangan pasien. Untuk
operan tim dinas dan sekaligus melihat kondisi pasien saat ini. Baik teman-teman, tadi kita sudah visit ya ke ruangan pasien. Mungkin rapat hari ini itu saja untuk pembagian tim dinas. Untuk tim dinas pagi, selamat bertugas. Semoga lancar dan jangan lupa hal-hal yang tadi disampaikan segera dilaksanakan ya. Baik, rapat hari ini telah selesai. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Ibu, bagaimana kondisi Ibu saat ini? Apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu, alhamdulillah hari ini Ibu sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi, sebelum Ibu pulang ke rumah, saya akan menyampaikan sesuatu terkait dengan kondisi Ibu saat ini dan perawatan-perawatan apa saja yang harus Ibu lakukan di rumah. Apakah Ibu sudah bersedia untuk mendengarkan saya? Baik, Sus, silahkan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang diet makanan yang dianjurkan untuk ibu, yaitu diet rendah lemak dan rendah gula. Nah, kemudian hindari makanan-makanan asin yang berlebihan, hindari juga makan jeroan, hindari makanan-makanan bersantan ya, Bu. Iya, Sus. Baiklah Ibu, untuk mencegah luka baru, hindari pemakaian sepatu yang terlalu sempit, selalu menggunakan alas kaki, dan usahakan agar luka Ibu tetap kering, tidak lembab, dan selalu bersih ya Bu. Selain itu, jangan lupa obatnya diminum secara teratur. Baiklah Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Mengerti, Sus. Baiklah Ibu, jika tidak ada yang Ibu tanyakan, bisakah Ibu menyebutkan apa saja perawatan yang harus Ibu lakukan di rumah? Untuk makanan sendiri, itu lebih baik makanan yang rendah lemak dan rendah gula. Terus hindari makanan yang tinggi lemak seperti jeroan, makanan-makanan bersantan, lalu makanan-makanan yang terlalu asin. Untuk pencegahan lukanya sendiri, itu bisa menggunakan alas kaki yang tidak terlalu sempit, lalu menggunakan alas kaki ketika keluar rumah. Terus untuk perawatan lukanya, selalu jaga kebersihan luka, lalu jaga luka untuk tetap kering dan hindari terlalu lembab. Seperti itu kan? Alhamdulillah Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan. Kalau begitu terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Bu. Saya izin kembali ke ruangan saya. Permisi Bu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan Nurse Nurma di ruang mawar, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, mohon izin nurse, nanti pukul 9 ini ada pasien dengan DM tipe 2 dengan ulkus diabetik, jenis kelaminnya laki-laki, umur 50 tahun. Kira-kira apa ada ruang kosong untuk pasien tersebut? Baik, saya cek terlebih dahulu ya Nurse Putri, tunggu sebentar. Nurse, di ruang mawar ini ada ruang kosong, jadi Nurse bisa mengantarkan pasiennya ke sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Nurse, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya perawat IGD. Waalaikumsalam. Ini pasien dari IGD Tuan X dengan DM tipe 2. Untuk ruangannya, pasien di kamar nomor 5 ya, Nurse? Nurse, ini dokumen pasien dari IGD. Pasien atas nama Tuan X, usianya 50 tahun dengan diagnosa DM tipe 2 dengan ulkus diabetik. Kondisi pasien saat di IGD terdapat bisul yang semakin membesar, bernanah, dan bau yang khas. Pasien mengatakan kakinya sering kesemutan, sudah dilakukan pervis dengan hasil GCS 15, kompos mentis, jantung paru dalam keadaan normal, abdomen normal, dan pada dorsopedis dextra terdapat luka ulkus, luka kemerahan dengan ukuran 5x6 cm, pinggir luka tidak beraturan, mengeluarkan pus dan berbau. Untuk hasil tanda-tanda vital, tensi 130/80, pernapasan 24 kali per menit, suhu 38,5 derajat, nadi 100 kali per menit, sudah dilakukan pemeriksaan EKG, hasilnya normal. Pemeriksaan DL didapatkan hasil GDS hiperglikemi, ketourin negatif, protein urin negatif, reduksi urin positif. Terakhir, pasien tidak memiliki riwayat alergi. Dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, pasien mengalami demam ya, Nurse. Selain itu, untuk pemeriksaan labnya lengkap. Baiklah. Kalau begitu, ini saya masukkan ke dalam formulir penerimaan pasien ya, Nurse. Terima kasih banyak.
Halo, selamat siang. Dengan saya perawat Irma dari ruang anggrek. Ada yang bisa dibantu? Selamat siang Mbak Irma, saya perawat Nur dari IGD. Mohon izin, nanti pukul 13.00 ada pasien yang akan masuk ke ruang anggrek. Pasien bernama Nona J, usia 19 tahun dengan diagnosa medis alergi makanan. Oh, iya Mbak, baik. Akan saya persiapkan ruangannya. Baik, terima kasih Mbak Irma. Selamat siang. Iya Mbak, sama-sama. Selamat siang Mbak, saya perawat Nur yang tadi menelpon di ruangan anggrek. Oh iya, Mbak Nur ya. Perkenalkan Mbak, nama saya Irma. Saya perawat di ruang ini. Mbak, ini saya mengantarkan pasien atas nama Nona J, usianya 19 tahun dengan keluhan mual karena akibat alergi makanan selama 7 jam. Dan ini saya membawakan status pasiennya ya Mbak. Perkenalkan Mbak, nama saya Irma. Saya perawat di ruangan ini. Nanti saya dan rekan-rekan saya akan membantu untuk keperluan dan kebutuhan Mbak ya. Ini perkenalkan, saya juga di sini sebagai perawat. Nanti saya akan mempersiapkan segala sesuatunya agar Mbak bisa nyaman di ruangan ini. Baik Mbak, kalau gitu mari ikut saya ke ruangan. Seorang perempuan usia 19 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami alergi makanan. Hasil pengkajian, bibir pucat dan kering, mengeluh mual. Tekanan darah 100/70 mmHg. Nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Pasien mendapat obat antihistamin, keadaan umum baik dan siap untuk pulang. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Nur, silahkan duduk. Iya, bagaimana dok? Jadi gini Mbak, kita kan punya pasien ya Mbak ya, atas nama Nonaji, usianya 19 tahun. Tadi saya sudah ke kamarnya dan mengecek, sepertinya kondisinya sudah stabil. Jadi saya sudah mengizinkan untuk pulang. Jadi sekitar jam 3-an pasien boleh pulang. Tapi sebelumnya di TV dulu ya Mbak, seperti biasa. Lalu sampaikan kepada kedua orang tuanya atau keluarganya untuk membeli obat yang sudah saya resepkan. Oh iya, siap. Baik dok. Ini Mbak resep yang saya sudah buatkan. Jadi di sini ada salah satu obat yaitu histamin. Sampaikan kepada keluarganya. Obatnya diberikan 2 kali sehari ya Mbak. Ini Mbak silahkan. Terima kasih ya Mbak. Iya dok, siap. Baik dok, sama-sama. Assalamualaikum Bu, Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak J. Iya sus, Oh iya benar. Gimana Mbak semalam tidurnya? Apakah nyenyak? nyenyak sus. Makannya gimana Mbak? Sudah nafsu? Alhamdulillah ya sudah nafsu. Mbak diperiksa dulu ya. Iya sus. Bu, ini mbaknya udah boleh pulang. Tadi dokter Irma bilang katanya Mbak J sudah boleh pulang jam 3 atau jam 15 sore nanti ya Bu ya. Alhamdulillah sus kalau begitu. Iya. Dan sebelum pulang, Ibu selaku keluarga Mbak J harus menyelesaikan administrasinya Bu. Dan nanti menebus obat yang akan dibawa pulang oleh Mbak J ya Bu ya. Oh iya sus. Bu, ini kan mbaknya alergi makanan. Nanti di rumah Mbak dan Ibu untuk makanan, minuman itu nanti dipantau ya Bu, Mbak. Jangan sampai nanti keracunan lagi. Ya Mbak ya. Ya sus. Baik, kalau seperti itu mbaknya masih ingat kan harus minum yang banyak kalau mbaknya merasa mual. Iya. Dan jangan sampai telat makan. Makanannya harus dijaga, nggak boleh makanan sembarangan ya Mbak ya. Ya siap sus. Mbak, sebelum saya keluar apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak sus, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, selesaikan ya Bu. Nanti obatnya ambil di apotik 2 Bu, di sebelah sana ya Bu ya. Ya sus. Ya baik, kalau seperti itu saya permisi dulu ya Mbak, Ibu. Ya sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, ada seorang ibu yang membawa anaknya ke Rumah Sakit Umum Cilegon. Sesampainya di IGD, Halo,
Halo, selamat pagi. Saya perawat Kiki dari ruang Cempaka. Apa ada yang bisa saya bantu? Sus, saya perawat Dewina dari ruang IGD. Hari ini ada pasien baru, usia 1 tahun, atas nama anak N dengan diagnosa febris, suhunya 39,2 derajat Celcius. Pasien sudah dilakukan pemasangan infus ya, dan sudah diberikan obat paracetamol melalui infus. Pasien nanti akan dipindahkan sekitar jam 11 siang. Apakah di situ ada ruangan? Baik, Sus. Nanti saya akan siapkan ruangannya untuk anak tersebut. Oke, baik Suster Kiki, terima kasih ya. Permisi Sus, saya Suster Dewina dari IGD yang tadi nelpon ke ruangan Cempaka. Saya membawa pasien tadi, ini pasiennya, dan ini status pasiennya. Iya, Sus. Mari saya antar ke ruangan. Dari kapan anak ini demam? Pasien ini demam sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien tidak ada kejang, hanya demam biasa. Pasien sudah terpasang infus dari IGD dan sudah diberikan obat paracetamol melalui infus. Saya pindahkan ke ruangan ini untuk diberikan perawatan lebih lanjut. Oh, begitu. Baik, Sus. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama Sus, saya kembali ke ruangan IGD dulu ya. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya perawat Kiki yang bertugas di ruangan ini. Baiklah, Bu, saya periksa dulu ya anaknya. Terima kasih ya Suster atas pemeriksaannya. Lalu bagaimana hasilnya Sus? Ibu, hasil pemeriksaannya tekanan darahnya itu 80 mmHg, nadinya itu 82, pernafasannya 22 kali per menit, dan suhunya 39,5 ya Bu. Hasilnya sudah normal semua, namun suhunya masih tinggi. Nanti saya beritahu dokter untuk pemberian obat demamnya ya Bu. Baiklah, kalau begitu ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak ada Sus, tolong berikan pelayanan yang terbaik untuk anak saya ya Sus, supaya anak saya cepat sembuh dan bisa pulang. Baik Bu, kami akan berusaha. Baiklah, kalau begitu saya izin permisi dulu ya Bu. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi juga Sus, silahkan duduk. Dok, saya ingin memberitahu kondisi anak N yang sudah membaik. Bagaimana, apakah sudah boleh pulang? Ini Dok, dilihat dulu formatnya. Baik Sus, saya lihat dulu ya laporannya. Sepertinya sudah bisa untuk rencana pulang sekitar jam 4 sore nanti. Tolong sampaikan kepada keluarganya ya Sus. Baik Dok, terima kasih. Untuk rencana pulang, saya akan memberikan pendidikan kesehatan untuk perawatan di rumah. Baiklah Dok, kalau begitu saya izin permisi keluar. Selamat sore Bu, bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Selamat sore juga Sus. Alhamdulillah keadaan anak saya sudah membaik. Panasnya juga katanya sudah turun. Iya Bu, dari hasil pemeriksaan anak Ibu sudah membaik dan diperbolehkan untuk pulang nanti sekitar jam 4 sore ya Bu. Dan Ibu juga jangan lupa mengurus ke bagian administrasinya. Baiklah Bu, di sini saya mau memberikan informasi terkait pendidikan kesehatan ya Bu, untuk antisipasi dan menjaga anak Ibu agar tidak demam lagi. Caranya itu, Ibu memberikan makanan dan buah-buahan yang sehat ya Bu, istirahat juga yang cukup. Baiklah Bu, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Sus, terima kasih ya sudah merawat dan memberikan informasi untuk kesehatan anak saya. Baik, nanti saya akan urus semua administrasinya. Baik, terima kasih ya Sus. Baiklah Bu, kalau begitu semoga anak Ibu lekas membaik ya. Jika tidak ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, saya izin permisi ya Bu. Baik Sus, terima kasih ya atas semuanya.